Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia baik. Haleluya. Mari kita mau satukan hati kita bersama-sama. Kita percaya bahwa kemenangan terjadi di tempat ini, di dalam kehidupan kita. Pada saat kita bersatu hati menyembah Dia, hadiratnya melingkupi kita, saudara. Dia akan memulihkan kita, Dia akan memberikan kita kemenangan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Terpuji namamu selama-lamanya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih anugerah-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari semua kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Kau besar, kau besar. Mari katakan bersama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami yakin Tuhan, haleluya. Ku yakin kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami sembah Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kami sembah Yesus Tuhan, haleluya. Selagi lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kelepasan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah Yesus Tuhan. Sembah, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu. Kami percaya Bapa bahwa kemenangan terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Pada saat kami datang bersatu hati mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, Tuhan, kuasa-Mu melingkupi kami. Biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, di hati kami seperti di surga. Kami mau rayakan Tuhan Kau pada pagi hari ini. Kami mau tinggikan dan megahkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah ini. Mari yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya.
Kita punya Allah yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib. Allah Roh Kudus, Allah yang selalu menyertai kita. Haleluya. Mari kita mau katakan luar biasa Allah Bapakku. Dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup, Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu, luar biasa Allah Bapakku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup, Engkau mengalahkan Tuhan, Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu, luar biasa Allah Bapakku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Haleluya, Dialah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi kita semua. Haleluya, Dialah yang sanggup melakukan perkara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin Tuhan, haleluya. Kami percaya bahwa Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin Tuhan, kami percaya bahwa Kau Allah yang sanggup, tidak ada yang mustahil bagimu. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
lagi katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Nyanyikan dengan imanmu, katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya melalui pujian dan penyembahan Tuhan, Engkau hadir dan memulihkan setiap kami. Dan kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di dalam kehidupan setiap kami. Bapa, kami mau buka hati kami untuk Kau berbicara pada kami pada saat ini melalui firman-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu yang kami rindukan, kehendak-Mu Tuhan yang kami nantikan, yang sempurna terjadi atas hidup setiap kami. Kami perlu firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami. Berbicaralah pada kami pada hari ini Tuhan. Beri kami hati seorang murid yang mau diajar, mau belajar. Dan berikan kami Tuhan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan baik-baik dan melakukannya. Dan Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman itu boleh terus menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Sehingga nama-Mu Bapa dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada saat pagi hari ini. Kita semua tetap semangat, tetap antusias. Karena kita tahu dalam ibadah ini kita akan mengalami Tuhan. Ya, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita berdoa sekali lagi. Bapak, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini secara online. Dimanapun kami berada, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Ini waktunya kami mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara pada kami, Tuhan urapi kami, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Supaya kami bisa terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Hidup kami terus dipenuhi dengan kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Hidup kami penuh dengan kuasa Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Sehingga hidup kami terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Urapi kami semua dan berbicara pada kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua saudara. Hari ini kita tetap membahas tentang kasih saudara. Ya, saya menyampaikan bahwa kasih itu begitu penting. Kasih itu adalah mulia. Kasih itu adalah sifat Allah. Ya, Allah adalah kasih saudara. Nah, kalau kita hidup saling mengasihi berarti kita ada di dalam Allah. Kita mengenal Allah saudara. Dan kasih Tuhan di dalam kita menjadi sempurna pada waktu kita saling mengasihi. Nah, saya akan membaca di dalam 1 Korintus 13, di situ dikatakan betapa pentingnya, betapa utamanya kasih. Ya sudah, ayat pertama sampai yang ketiga berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama sekali tidak berguna. Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus betapa pentingnya, betapa utamanya kasih itu. Betapa mulianya kasih itu. Kasih itu tetap tidak tergoyahkan, saudara. Ya, semuanya akan berlalu, saudara. Nubuatan akan berlalu, pengetahuan juga akan berlalu karena tidak sempurna. Tapi kasih itu tinggal tetap. Nah, saudara, kemarin kita membahas tentang kasih, saudara, juga. Yaitu kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan hari ini saya membahas kasih juga, yaitu berbicara tentang kasih menutupi segala sesuatu. Ya, kasih menutupi segala sesuatu dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, saudara. Dikatakan, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di dalam terjemahan lain itu dikatakan ia menutupi segala sesuatu, berarti kasih itu tahan menanggung segala sesuatu, ya. Ia juga tahan menanggung segala sesuatu, ia tahan menghadapi segala sesuatu. Kasih itu kuat sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu, dan juga dikatakan kasih itu kuat bertahan menghadapi segala kesulitan. Kasih itu menanggung semuanya. Kasih itu tahan menderita dalam segala sesuatu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu atau tahan, menanggung, derita atau merahasiakan segala. Saudara yang dikasih Tuhan, atau merahasiakan. Jadi kasih itu juga tadi menutupi segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, merahasiakan saudara segala sesuatu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan dalam segala sesuatu itu berbicara adalah semua hal. Ya. Kasih itu bersifat inklusif, semua hal yang digunakan dalam pengertian di setiap waktu. Ya, segala sesuatu, semua hal, setiap waktu, dan juga di dalam semua kesempatan. Jadi kasih itu menutupi segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, itu apa? Di dalam semua hal. Ya, setiap waktu, setiap di dalam semua kesempatan. Ya, bicara segala sesuatu itu bicara semua hal, bicara setiap waktu, bicara di semua kesempatan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada kata metafora, secara metafora berkata itu bicara tentang peliputan, saudara. Ya, peliputan, ya, peliputan yang dikatakan peliputan seperti peliputan TV, saudara. Jadi terekspos, saudara. Ya, dan terjemahan Moffat mengatakan lambat untuk mengungkapkan. Jadi kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu menanggung segala sesuatu, kasih itu kuat menanggung, tahan menghadapi segala kesulitan, kasih itu juga lambat untuk mengungkapkan, saudara. Ya, lambat untuk mengungkapkan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kasih akan menutupi semuanya di balik tirai. Ya, saudara, beberapa tafsiran mengatakan kutipan tadi itu bicara tentang menutupi segala sesuatu. Ini mempunyai pengertian ada menutupi banyak sekali dosa atau pelanggaran, saudara. Nah, di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 itu dikatakan, tetapi yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang terhadap yang lain. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Petrus, mengatakan kasihlah sungguh-sungguh. Ini yang terutama apa? Supaya kita sungguh-sungguh mengasihi. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, ini ada suatu perintah yang utama bahwa orang-orang percaya harus saling mengasihi. Kasih kita harus sungguh-sungguh tuh. Tidak pura-pura, kasih yang sungguh-sungguh seorang akan yang lain, saudara. Jadi kasih yang kita wujudkan adalah kasih yang sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Tidak pura-pura, saudara. Tidak manipulatif, tapi kasih yang sungguh-sungguh. Itu bicara tentang apa? Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, saudara. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu bukan berbicara tentang bahwa kalau kita punya kasih maka dosa kita itu tertutupi. Tidak, saudara. Itu bicara tentang kasih itu apa, saudara? Tidak. Kasih itu menutupi kesalahan orang lain. Maksudnya tidak menyebarkan kesalahan orang lain. Kasih akan menutupi semuanya di balik tirai sepanjang hal itu sesuai dengan kewajibannya. Jadi kita tidak menyebarkan kesalahan orang lain, tapi apa? Kesalahan orang lain itu tidak kita umumkan. Kesalahan orang lain tidak kita umumkan. Tidak kita sebarkan.
Tapi apa saudara? Kita bisa menutupinya sampai kewajiban secara nyata memang menuntutnya saudara. Kecuali sebagai di dalam satu persidangan kita sebagai saksi, kita melihat peristiwa kejadian. Nah di situ kita di bawah sumpah harus menceritakan segala sesuatunya. Nah mungkin kita tidak bisa menutupi kalau itu memang dibutuhkan secara hukum saudara. Tapi kalau itu tidak, di mana orang itu sudah meminta maaf sama kita, kita tidak boleh menyebarkan kesalahannya itu kepada orang lain. Ya, sehingga semua orang tahu kesalahannya saudara. Kasih itu menutupi kesalahan orang itu saudara. Hanya kebutuhan yang dapat memaksa hal ini keluar dari pikiran yang penuh dengan kasih. Ya, jadi kasih itu menutupi kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menyebarkan dan mengumumkan kesalahan-kesalahan seorang saudara kepada yang lain saudara. Walaupun seseorang itu penuh kasih bebas untuk memberitahukan kesalahan-kesalahan seorang saudara secara pribadi, namun dia sangat enggan mengungkapkannya di hadapan umum. Dia bisa mengungkapkannya kesalahan, tapi dia enggan, dia tidak mau melakukannya. Kenapa? Dia memiliki kasih saudara. Demikian kita memperlakukan kesalahan kita sendiri. Begitu jugalah kasih mengajar kita bagaimana memperlakukan kesalahan orang lain. Kita memperlakukan kesalahan kita sendiri bagaimana saudara? Apakah kita mengekspos waktu saudara dan saya berbuat salah, saudara bilang, oh saya ini habis mencuri, saya ini habis merampok, saya ini habis korupsi. Saya kira tidak ada orang yang mau mengekspos kesalahannya saudara. Itu orang yang gila mengekspos kesalahannya saudara. Ya, pasti orang kalau berbuat salah dia pasti berusaha untuk menutupi kesalahannya. Ya, dia tidak akan menyebar kesalahannya. Dalam arti saudara, bukan berarti kita tidak membereskan saudara. Ya, kita kalau salah kita membereskan kesalahan kita dengan orang yang dimana kita berbuat salah. Sampai di situ saja saudara. Itu sebenarnya kita punya. Ya, kita punya apa? Kita punya kemauan, kita punya sikap hati kita seperti itu. Nah, kalau terhadap kesalahan kita seperti itu saudara, begitu jugalah kasih kita mengajar kita bagaimana memperlakukan kesalahan orang lain. Kalau kita punya kasih kita itu mengajar bagaimana kita memperlakukan kesalahan orang lain juga. Kita sendiri tidak mengekspos kesalahan kita. Demikian juga kita tidak akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau orang itu bersalah, cukup orang itu dan kita saja yang tahu saudara. Nah saudara, ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan saudara. Ya, tidak mengumumkan kesalahan-kesalahan itu untuk mempermalukan atau mencela mereka. Itu tidak mudah saudara. Banyak kali kita terbawa emosi pada waktu seorang bersalah sama kita dan dia sudah mengaku salah sama kita, kita sakit hati, kita sudah maafkan, bilang saya sudah maafkan kamu, tapi kita masih menceritakan kisah itu kepada orang lain, kita sebarkan saudara. Kasih yang Rasul Paulus ajarkan adalah kasih itu menutupinya dari perhatian masyarakat luas selama kita mampu melakukannya serta kita tetap setia kepada Allah dan kepada orang lain. Seringkali kita ngegosip saudara. Kita ngomong, kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Ya cuma kamu aja ya. Oh dia begini-begini. Dia selingkuh, dia korupsi, dia mencuri ya. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tiba-tiba orang si A ini juga ngomong lagi sama si B. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Itu si Anu, itu korupsi, dia selingkuh. Saudara terus diceritain. Pada orang itu udah minta maaf. Orang itu udah minta maaf. Tapi itu disebarluaskan kepada orang lain. Itu terjadi pada kita saudara. Saya pun kadang-kadang terbawa emosi juga saudara. Kadang-kadang kesal. Akhirnya tanpa sadar saya juga membicarakan orang itu kepada orang lain. Saya pun belajar saudara. Bagaimana mengunci mulut ini dan menutup kesalahan orang lain saudara. Saya pun pernah berbuat salah untuk hal ini. Ya, di mana orang itu sudah minta maaf ya dan saya tidak bicarakan ya. Tapi tanpa sengaja itu terungkit lagi saudara. Kesalahan itu saudara kadang-kadang.
Nah, disinilah Tuhan ajarkan kita, Rasul Paulus ajar kita, kasih menutupi segala sesuatu. Jangan disebarluaskan, ya, jangan disebarluaskan. Kita melihat bagaimana kesetiaan Allah kepada kita. Biarlah kita tetap setia kepada Allah, karena Allah setia sama kita dan kepada orang lain itu yang sudah meminta maaf sama kita, saudara. Tanpa ada maksud untuk menyebarluaskan atau mengumumkan kesalahan-kesalahan seorang saudara sampai kewajibannya nyata memang dituntut. Kalau sampai ada masuk di pengadilan kita secara hukum kita disumpah, nah kita nggak bisa menutup lagi. Kita harus cerita apa adanya peristiwa itu. Karena kita disumpah untuk menyampaikan hal yang benar, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita belajar, saudara. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita bisa menutupi kesalahan-kesalahan seorang saudara kita secara pribadi. Kita tidak mengekspos, kita tidak menceritakan kejelekannya kepada orang lain. Kesalahannya, dosanya kepada orang lain. Ya saudara. Demikianlah kita memperlakukan kesalahan kita sendiri. Begitu juga kasih mengajarkan kita bagaimana memperlakukan kesalahan orang lain. Ya. Tidak mengumumkan kesalahan-kesalahan itu untuk mempermalukan dan mencela mereka. Namun kita menutupi dari perhatian masyarakat luas selama kita mampu dan melakukannya. Ya saudara, itu ada satu kewajiban kita yang harus kita lakukan, saudara. Dan ada ilustrasi, saudara, yang saya dapat di medsos. Seorang guru yang bijaksana, saudara. Seorang murid mengadu kepada guru wali kelasnya bahwa HP-nya hilang, saudara. Lalu gurunya bertanya kepada semua murid-muridnya, siapa yang mengambil HP si A ini? Tidak ada yang ngaku, saudara. Lalu gurunya bertanya lagi, sekali lagi saya bertanya, siapa di antara kalian murid-murid ini yang mengambil HP si A? Kedua kali mereka pun tidak ada yang jawab dan mereka semua tundukkan kepala, tidak ada yang ngomong, saudara. Akhirnya guru itu mengatakan, sekarang saya akan periksa semuanya. Kalau kamu tidak ada yang ngaku, saya akan periksa. Semua murid disuruh menghadap ke tembok, saudara. Semua murid di tembok, tutup mata, tidak boleh melihat, tidak boleh menengok. Dan guru ini menyelidiki dari tas-tas tidak ada dan diperiksa. Mereka semua ternyata ditemukan ada HP, saudara. Di antara murid-murid itu. Waktu ditemukan HP itu, guru itu langsung menyerahkannya kepada anak, di mana anak itu HP-nya hilang. Dan guru itu tidak lagi membahas tentang HP itu di mana, siapa yang mengambil. Dan saudara yang dikasih Tuhan, guru ini akhirnya tetap mengajar, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Beberapa tahun kemudian, saudara, anak yang mengambil HP ini akhirnya hidupnya berhasil, ya saudara. Dan dia menemui gurunya itu lagi. Dan dia berkata, Pak Guru, ingat gak dengan saya? Gurunya udah lupa, saudara. Dan Bapak ingat gak waktu peristiwa Bapak ngajar di kelas ada anak yang kehilangan HP? Sayalah yang mencurinya. Tapi Pak Guru menemukan HP itu di kantong saya. Tapi Pak Guru tidak mengumumkan siapa yang mengambil HP itu. Pak Guru tidak mempermalukan saya di depan orang-orang teman-teman saya. Apa yang dilakukan Pak Guru itu sangat menyentuh hati saya. Itu mengubah saya. Saya tidak lagi berani mencuri. Saya harus hidup jujur, saya harus hidup benar. Saya harus melakukan yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat kisah daripada guru ini, saudara. Kebijaksanaannya dia menutupi pelanggaran kesalahan daripada muridnya. Berdampak murid ini hidupnya diubahkan, saudara. Saudara, ada satu kisah lagi di dalam Alkitab, yaitu tentang Nuh, saudara. Kejadian 9 ayat 20. Setelah Nuh berhasil keluarganya diselamatkan dan kapal Bahtera terdampar dan Nuh akhirnya menjadi petani, dia mula-mula membuat kebun anggur, saudara. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan dia telanjang dalam kemahnya, saudara. Pada ayat 22,
Kejadian 9 ayat 22, maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ham, anak daripada Nuh ini, melihat papanya telanjang mabuk. Dia bukannya menutupi aurat bapaknya, tapi dia malah melihat, memandangi aurat bapaknya, dan dia tidak melakukan apa-apa, dia malah menceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Dia menceritakan, saudara. Nah, betapa banyak kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita punya sikap seperti seperti anak Nuh ini, yaitu Ham. Menceritakan, menjelekkan kesalahan ayah kita, kesalahan ibu kita. Ya, mestinya itu harus kita keep, kita simpan, saudara. Tapi kita menjelekkan, kita memandang rendah orang tua kita. Kita menceritakan kepada orang, kepada keluarga kita. Ini sesuatu yang aib, saudara, sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita sebagai anak, kita harus menutupi, saudara. Menutupi semua kesalahan keluarga kita, ayah kita, saudara. Ya, bukan mempermalukan mereka, merendahkan mereka, saudara. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Sem dan Yafet pada ayat 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurah ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurah ayahnya. Jadi kalau bisa dikatakan Sem dan Yafet, papanya kalau misalnya ada di sini telanjang, Sem dan Yafet pegang kain dan dia berjalan mundur. Sudah berjalan mundur lalu mereka menutupi ayahnya, saudara. Dan dia tidak melihat aurat ayahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini jadi suatu pelajaran dalam hidup kita bagaimana kalau kita punya kasih, kita menutupi segala sesuatu. Ya, kalau orang berbuat salah, kita menutupi kesalahannya dalam arti kita mengampuni mereka, tidak membicarakan kesalahan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali anak-anak kita kecewa, suami kita, pasangan kita kecewa. Kenapa? Mereka sudah minta maaf dan kesalahan mereka diungkit kembali, saudara. Kesalahan mereka diungkit kembali dan dibicarakan di semua orang. Ini lihat nih, suami saya nih begini. Ya kan, dulu begini. Ya saudara, kejelekannya diomongin, saudara. Istri juga demikian, suami jelekin istri depan orang lain, padahal istrinya udah minta maaf. Ya kan, kita membuka aib kita sendiri, kita membuka segala kejelekan kita sendiri. Anak kita demikian juga. Saya pun belajar untuk hal ini, sudah bukan berarti saya sudah sempurna. Tapi kadang-kadang kita tanpa sadar, ya saudara, kita tanpa sadar kita mengekspos kesalahan, ya saudara, kesalahan orang-orang, kesalahan kita pun, atau kesalahan pasangan kita kadang bisa tanpa sadar. Oh, nih dia begini. Ya saudara, itu pasti bukan kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya adalah menutupi kesalahan, menutupi segala sesuatu, saudara. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat contoh yang kita dapatkan hari ini, kita belajar dari Sem dan Yafet. Kita belajar dari guru yang bijaksana. Kita belajar juga dari Tuhan Yesus. Ya, apa yang contoh di Alkitab juga jelas nyata. Ya, perempuan yang tertangkap berbuat zina pun Yesus tidak lagi mengungkit kesalahan itu. Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dan Yesus pada waktu Yesus diurapi dengan minyak juga sudah oleh perempuan Marta, saudara, bukan Marta, Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak juga, ya, karena memang banyak dosanya yang dia diampuni oleh Tuhan. Tuhan katakan dia lakukan itu. Ya, dia tidak mengingat dosa perempuan itu lagi, tapi Yesus berkata apa yang dia lakukan itulah yang akan diingat, saudara. Mari kita menutupi segala pelanggaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Pelanggaran yang sudah diakui, kita tidak akan diungkit lagi. Kita tidak akan menyebarkannya lagi. Kita tidak akan menceritakan lagi kepada orang-orang. Ya, kita keep saja, saudara.
Itu hal yang bijaksana buat kita. Karena kita tahu perubahan orang itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita memaafkan dan mengampuni. Urusan kita adalah kita dengan Tuhan secara pribadi. Kita mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kesalahan orang lain ada tanggung jawab orang itu. Tapi kalau kita tahu orang berbuat salah, kita bisa, Yesus mengajarkan kalau kita tahu ada orang berbuat salah, kita menegur 4 mata. Ya saudara, supaya dia bertobat saudara. Supaya dia meninggalkan dosanya. Nah bagaimana saudara kalau misalnya ada orang yang kita tahu orang ini penipu. Kita tahu orang ini suka berhutang. Dan kalau menipu berhutang tidak bayar hutangnya. Nah saudara bagaimana kalau kita tahu orang itu dan tiba-tiba orang itu mendatangi ya teman kita, adik kita atau keluarga kita. Apa kita menutupi pelanggaran lalu kita tidak bicara saudara? Saya kira saya tidak akan lakukan gitu. Saya akan lakukan apa? Saya tahu orang itu suka menipu, namanya tidak baik, ya berbuat yang tidak baik saudara. Waktu dia mengunjungi keluarga saya atau sahabat baik saya yang saya tahu, saya akan memberitahu bahwa kamu harus berhati-hati. Saya mengingatkan saudara. Kenapa? Supaya orang tersebut jangan terjerumus dengan hal yang terjadi pada orang-orang lain. Yang memang benar itu bukan gosip. Kita tahu persis itu kejadian yang kita alami sendiri saudara. Ya. Dan kita perlu memberitahu itu bukan menjelekkan. Ya kan? Arti menutupi itu bukan berarti kita tutup semuanya tanpa kita mempedulikan orang lain akan terkena imbasnya saudara. Ya kita harus bijaksana di sini. Ya kita harus bijaksana dalam hal seperti ini saudara. Jadi kita menutupi, tetapi kalau memang kita diminta kesaksian secara hukum dan itu kita disumpah, ya saudara secara hukum disumpah untuk menceritakan yang benar, kita tidak bisa menutupi kesalahan dan dosa yang memang harus diungkapkan saudara. Tapi kalau itu bukan karena hukum, kita bisa urusan menyimpan sendiri, urusan orang itu dengan kita secara pribadi saudara. Ya, dan kalau kita tahu orang itu ingin berbuat jahat sama keluarga kita atau sahabat kita, kita tahu persis orang itu yang jahat dan tidak benar, kita perlu memberitahu mereka supaya mereka jangan sampai kena imbas penipuan dan sebagainya saudara. Saudara perlu memberitahu bahwa mereka harus berhati-hati saudara. Dan selanjutnya keputusan mereka, kita tidak menceritakan, menggosipkan, hanya kita sampaikan itu pada mereka yang memang itu menjadi tujuan atau sasaran dari orang-orang jahat itu saudara. Ya saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang saya mau bagikan hari ini. Kita mau belajar bertumbuh, hidup di dalam kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya, kita tidak menyebarkan kesalahan orang lain. Kita dapat menanggung segala sesuatu. Di dalam segala kesempatan kita benar-benar melakukan hal yang baik dan yang benar saudara. Tuhan memberkati kita, tetap setia kepada Tuhan. Dan saya tutup dengan satu quotes berkata begini, tutupi kesalahan orang lain bukan gosip saudara. Ya, Tuhan berkati kita, kasih menutupi segala sesuatu. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar dari firman-Mu apa yang Kau ajarkan. Yesus menjadi teladan kami. Ya Tuhan, Paulus mengingatkan kami supaya kami jadi orang percaya. Hidup di dalam kasih. Karena kasih adalah hal yang utama. Kasih adalah hal yang mulia. Kasih itu tinggal tetap. Ya Tuhan, tolong mampukan kami supaya hidup dalam kasih. Karena kasih adalah sifat Allah sendiri, karakter Allah. Biar hidup kami digerakkan oleh kasih. Kasih Allah menguasai seluruh hidup kami. Sehingga memampukan kami bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yaitu dengan kasih, yaitu menutupi segala sesuatu. Kami tidak akan menyebarkan, ya Tuhan, mengumumkan kesalahan, menggosipkan kesalahan orang lain. Di mana orang itu sudah mengakui kesalahannya. Tuhan mampukan kami. Sehingga hati kami betul-betul murni di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami bisa hidup benar di hadapan-Mu. Pada waktu orang berbuat salah, dengan kasih Tuhan kami bisa menegur kesalahan mereka. Supaya mereka meninggalkan kesalahan mereka. Kembali kepada jalan yang benar. Pada waktu mereka mengakui kesalahan mereka, kami tidak akan menyebarluaskan, mengumumkan kesalahan mereka kepada banyak orang. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menjaga mulut kami, bisa menjaga rahasia. Di mana setiap orang yang mengaku kesalahannya pada kami betul-betul menjaga. Di mana orang-orang yang mengakui kesalahan dan minta maaf, kami betul-betul menjaga, mengkeep
segala kesalahan, kegagalan mereka Tuhan. Itu adalah rahasia kami berdua dengan orang tersebut Tuhan. Mampukan kami untuk punya hati yang benar Tuhan. Seperti contoh guru yang bijaksana, seperti contoh Sem dan Yafet Tuhan. Mampukan kami untuk bisa melakukan ini. Karena kasih Tuhanlah yang menolong kami untuk bisa melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami rindukan akan banyak orang-orang diubahkan oleh Tuhan. Karena sikap kami yang penuh dengan kasih Allah. Sikap kami yang benar terhadap memandang kesalahan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Kasih-Mu begitu sempurna dalam kami. Biar kasih-Mu yang sempurna juga nyata di dalam kehidupan kami kepada sesama kami Tuhan. Di mana kasih yang disertai dengan perbuatan, kasih itu menjadi sempurna. Ya biarlah tindakan perbuatan kami adalah kami belajar menutupi segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah ibadah ini selesai, engkau terima dan mengalami semua kebaikan Tuhan. Engkau mengalami kuasa ibadah mengubah segala sikap hidup kamu, perilakumu, dan karaktermu bertumbuh serupa dengan Kristus. Diberkati keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, masa depanmu, pendidikanmu, kuliah, bisnismu diberkati, properti, dan segala yang kau kerjakan di dalam Tuhan. Tuhan membuat semuanya berhasil karena engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan setia. Dan diberkati engkau anak-anak muda yang belum punya pasangan, sehingga engkau punya pasangan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Dan diberkati masa depanmu. Diberkati suami istri yang belum punya anak, diberkati kandunganmu sehingga engkau bisa hamil dan punya anak, istri bisa punya anak tahun depan di dalam nama Yesus. Diberkati seluruh pergumulanmu. Tuhan menopang dan Tuhan menolong. Sehingga hubungan di dalam keluarga, di dalam persahabatan, semua hubungan yang harmonis dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua ini. Kami hamba-Mu berdoa juga bersama-sama. Kami membawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Presiden kami Joko Widodo bersama keluarga, Menteri Kabinet bersama keluarga, TNI Polri, anggota Dewan, DPR Provinsi dan Kota dan perwakilan daerah, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT kami. Kami berkati Indonesia aman, damai, dipulihkan oleh Tuhan dalam semua aspek, supaya kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas bangsa kami, sehingga bangsa kami hidup takut Tuhan dan dikuasai oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, kesembuhan mujizat terjadi bagi mereka. Bagi Pak Akeng, bagi Pengli, Mama Pengli, bagi Joko, Papa Joko, bagi Chunmeng, Mama Chunmeng Tuhan, bagi Asuk Ahang, bagi Johan, bagi Lameng Tiam, juga jama mereka Tuhan, bagi istri Pak Stefanus Effendi, Ibu Wineke, jama Tuhan, bagi Jason, kesembuhan terjadi, bagi Pak Winoto, kesembuhan terjadi bagi mereka, dan teman-teman kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, bagi Wewe, Komiming, kesembuhan mujizat terjadi bagi mereka Tuhan. Lawat mereka secara pribadi. Kuasa-Mu menjamah mereka dimanapun mereka berada. Dan kalau ada teman-teman kami yang ada dalam ibadah online pun sakit, taruh tangan-Mu di bagian yang sakit. Terima dan alami kesembuhan dari Tuhan. Tuhan menjamah engkau. Tuhan menyembuhkan engkau. Fisikmu Tuhan jamah dan sembuhkan segala sakitmu. Di mana tempat yang kau taruh oleh tangan-Mu, kesembuhan terjadi bagi engkau. Sakit kepala, migrain, jantung, lever, apapun, Tuhan lawat dan kesembuhan terjadi bagimu. Tuhan lawat umat-Mu, lawat setiap pribadi-pribadi. Terima kasih Tuhan yang bergumul masa ekonomi, hutang, Tuhan berkati sehingga mereka diberi kemampuan, bisnis mereka kembali bisa jalan dengan baik, hutang-hutang mereka bisa terlunasi. Dan kalau ada orang-orang lain yang berhutang pada umat Tuhan, jamah mereka sehingga mereka juga dimampukan membayar hutang kepada umat Tuhan. Mereka alami terobosan, lawatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi ini.
Kami mengalami hadirat Tuhan, kami mengalami jamahan Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami firman Tuhan mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkat tangan saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima dan alami seluruh berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam segala hal dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus mengurapi, menuntun engkau, menguatkan, meneguhkan engkau, membangkitkan rohmu sehingga rohmu menyala-nyala terus di dalam Tuhan. Engkau berhasil dalam semua apa yang kau kerjakan, dan engkau terus berkemenangan di dalam Dia, dan engkau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa serupa dengan Kristus, hidup penuh dengan kasih Allah dan saling mengasihi sehingga engkau bertumbuh menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Dan jadi mempelainya Allah, siap menanti kedatangan Tuhan kedua kali tanpa cacat dan celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati saudara. Selamat pagi, tetap semangat saudara. Nikmati, terus alami, dan hidup dipimpin oleh kasih Allah dan kebenaran Allah dan Roh Kudus. Saudara akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan di dalam Tuhan. Dan saudara menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sampaikan kabar baik ini. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan berkati. Amin.